Bayangkan jika seluruh harta hasil korupsi bisa langsung disita negara, tanpa menunggu proses hukum yang berlarut-larut. Kembali di Suara Ruai, Ya. bersama saya Ika Christine dan Bang Bulogis, hari ini kita kupas UU Perampasan Aset. Jangan lewatkan. Pernah kepikiran nggak kenapa si RUU anti korupsi yang katanya penting banget ini malah nggak gerak-gerak? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah analisis yang punya jawaban belak-belakan soal drama di balik RUU Perampasan Aset. Langsung aja kita mulai. Oke, sumber yang kita bedah ini langsung nembak pakai istilah sinetron Senayan, ya kan? Kalau udah ngomongin sinetron, pasti penuh drama, konflik yang sengaja dibikin, dan ya gitu deh, endingnya seringkali bikin kecewa. Inilah gambaran yang mereka kasih buat isu yang seharusnya super serius. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Menurut sumber ini, lupakan deh alasan-alasan teknis atau prosedur yang ribet. Katanya, ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di balik layar. Apaan tuh? Yuk kita lihat. Oke, kita masuk bagian pertama. Apa sih dugaan alasan sebenarnya RUU ini macet? Menurut sumber ini bukan cuma sekedar ditunda. Ada akar masalah yang mereka yakini jadi penyebab utamanya. Wow, ini pertanyaan yang menusuk banget ya nggak sih? Secara nggak langsung, sumber ini bilang kalau jangan-jangan kepentingan para wakil kita ini udah beda jalur sama kepentingan rakyat yang milih mereka. Dan analogi ini, wah ini benar-benar kena banget ke inti argumennya. Maksudnya gini, gimana ceritanya orang yang berpotensi jadi target undang-undang ini malah disuruh buat ngesain undang-undangnya? Kan aneh. Ya, pastinya adalah ya alasan-alasan resmi yang dikasih ke publik, alasan teknis, harmonisasi, bahkan sampai kata sumber ini dengan nada nyindir, nunggu wangsit dari langit. Tapi ya itu, menurut mereka, ini semua cuma kedok aja buat nutupin alasan yang sebenarnya. Jadi setelah semua alasan teknis dan birokrasi itu disingkirin, tinggal satu kesimpulan dari sumber ini. Nggak pakai muter-muter. Menurut mereka, alasannya tuh simpel dan personal banget. Mereka takut jadi miskin. Takut kalau kekayaan mereka yang mungkin susah dijelasin asalnya bakal hilang. Oke, kita lanjut ke bagian 2, janji versus realita. Nah, kalau emang benar takut miskin jadi motivasinya, gimana dong cara mereka ngeles? Di bagian ini nih, sumber kita nunjukin gimana RUU ini cuma jadi mainan politik, apalagi pas dekat-dekat pemilu. Istilah barang dagangan ini tajam banget ya. Jadi, RUU ini seolah-olah bukan komitmen yang serius, tapi cuma kayak produk yang dipajang buat narik suara. Udah dapat suaranya? Ya udah, tinggalin. Nah, perbandingan ini jelas banget nunjukin apa yang dituduhkan sumber kita soal kemunafikan politik. Pas kampanye, wih, janjinya manis banget. Begitu pemilu kelar, janjinya dibuang. Kata sumber ini sih, ini udah kayak siklus yang gitu-gitu terus. Dan ini dia nih, jurus klasik buat menghindar dari tanggung jawab. Jadi, pas rakyat nagih janji, bukannya dapat jawaban, malah disuguhin tontonan lempar-lemparan salah. Si A nyalahin si B nyalahin si A. Gitu terus. Oke, masuk bagian ketiga, jalan keluarnya. Nah, enaknya, sumber ini nggak cuma kritik doang. Mereka juga kasih usulan solusi yang konkret. Jadi, gimana caranya keluar dari drama ini? Seperti yang saya bilang tadi, mereka nggak cuma ngomel. Mereka nawarin 4 langkah yang jelas banget buat mecahin masalah ini, mulai dari langkah pemerintah sampai peran kita sebagai masyarakat. Coba deh kita pahami dulu yang satu ini, pembuktian terbalik. Ini bisa dibilang usulan paling galaknya. Logikanya dibalik. Jadi, bukan negara lagi yang pusing-pusing buktiin seseorang korupsi, tapi si pejabat itu yang harus bisa buktiin kalau hartanya halal. Ini bisa mengubah permainan sepenuhnya. Nah, ini intinya, seruan buat kita semua para pemilih. Poinnya adalah, kalau di atas sana jalannya buntu, ya kekuatan balik lagi ke tangan rakyat. Kasih hukuman langsung di kotak suara. Dan ini dia, tuntutan pamungkas dari sumber ini. Dengerin deh nadanya, semangat banget. Ini benar-benar nunjukin sikap mereka yang nggak mau kompromi. Keadilan harus total, nggak ada celah buat mereka yang nggak bisa jelasin hartanya dari mana. Oke, sebagai penutup, kita nggak akan kasih rangkuman. Tapi kita lempar langsung pertanyaan terakhir dari sumber ini ke kalian semua. Ini kayak sebuah tantangan gitu, buat kita mikir lagi. Sebenarnya, keberanian kita itu diuji di mana sih? Kalau aturan ini benar-benar disahkan, koruptor mungkin tidak hanya kehilangan jabatan, tetapi juga seluruh kekayaannya. Menurut kalian, apakah UU Perampasan Aset akan benar-benar lolos? Tulis pendapat kalian di komentar, share video ini, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di Suara Ruai.